Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Fadil Rahman dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang film Pelatih Helmintes. Apa itu Pelatih Helmintes? Pelatih Helmintes berasal dari bahasa Yunani, pelatih yang berarti pipih dan Helmintes yang berarti cacing. Oleh sebab itulah film Pelatih Helmintes sering disebut dengan cacing pipih. Pelatih Helmintes adalah film ketiga dari Kingdom Animalia setelah Porifera dan Coelenterata. Pelatih Helmintes adalah hewan triploblastik yang paling sederhana. Cacing ini bisa hidup bebas di perairan dan bisa hidup sebagai parasit. Ciri-ciri umum pelatih Helmintes: bentuk tubuh lunak dan pipih, termasuk hewan triploblastik dan acelomata. Tidak memiliki sirkulasi, sistem ekskresi menggunakan sel api atau flame cell. Proses respirasi dilakukan secara difusi oleh seluruh tubuh. Sistem saraf berupa sistem tangga tali yang terdiri atas ganglion otak atau simpul saraf dan sepasang tali saraf. Reproduksi secara aseksual dengan cara fragmentasi dan seksual secara perkawinan silang antar individu karena bersifat hermafrodit. Struktur tubuh. Pelatih Helmintes memiliki tubuh memanjang pipih dorsoventral tanpa segmentasi atau ruas-ruas. Bagian tubuh dapat dibagi menjadi bagian anterior, bagian depan dan kepala, posterior, bagian belakang dan ekor, dorsal, daerah punggung, ventral, daerah yang berlawanan dengan dorsal, dan lateral, samping tubuh. Tubuhnya bersimetri bilateral dan tersusun atas 3 lapisan, yaitu ektoderma, mesoderma, dan endoderma. Klasifikasi pelatih Helmintes. 1. Tulbellaria atau cacing rambut getar. Kedua, Trematoda atau cacing isap. Ketiga, Cestoda atau cacing pita. Dan terakhir ada Monogenia. Ciri umum Tulbellaria. 1. Merupakan cacing pipih yang dapat bergerak dengan menggetarkan bulu getarnya. Kedua, di permukaan ventral cacing ini terdapat bulu yang dapat digetarkan. Ketiga, sebagian besar Tulbellaria adalah cacing yang hidup bebas. Keempat, panjang tubuh bervariasi dari 5 sampai 50 mm. Kelima, dengan mikroskop biasa bulu getar tak terlihat, contohnya planaria. Keenam, hidup di air laut, air tawar, dan tanah basah, jarang yang hidup sebagai parasit. Ketujuh, melakukan fragmentasi. Ciri umum Trematoda. 1. Hidup sebagai parasit. Kedua, tidak bersilia dan tubuhnya dilapisi oleh kutikula agar tidak tercena oleh tubuh inangnya. Ketiga, memiliki alat penghisap yang dilengkapi dengan kait untuk melekatkan diri pada inangnya. Keempat, memiliki batil isap perut dan batil isap mulut. Kelima, ada yang hidup ektoparasit, ada juga yang hidup endoparasit. Contoh Trematoda ada 1, Clonorchis sinensis. Yang kedua ada Schistosoma mansoni. Ciri umum Cestoda. 1. Bentuk tubuh pipih seperti pita, tidak bersilia. Tubuh ditutupi oleh kutikula. Ketiga, memiliki saluran pencernaan makanan. Keempat, memiliki scolex, sucker, dan rostellum. 5. Memiliki 2 hospes. Keenam, termasuk hewan hermafrodit. Ketujuh, mampu melakukan pembuahan sendiri. Kedelapan, bentuk infektif Cysticercus. Contoh Cestopoda. 1. Dipylidium caninum. Kedua ada Diplobotryum cordatum. Ciri umum Monogenia. 1. Umumnya bersifat parasit. Kedua, tidak memiliki rongga tubuh. Dan ketiga, mempunyai sistem pencernaan yang sederhana, mencakup lubang mulut, usus, serta anus. Dan contoh dari Monogenia adalah 1. Neobenedia. Kedua, Polystomnum sp. Dan yang ketiga ada Octobothrium sp. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.